Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nurun. Wa qala aydan, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yusma' wa du'ain la yusma'. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang penuh makna ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk sama-sama hadir di dalam menunaikan kewajiban kita, yaitu mendirikan salatul maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah ibadah kita di hari ini, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua bisa kita jadikan sebagai bekal untuk ialah menggapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ada doa yang sering dipakai dan sering dibaca oleh para ulama dan diajarkan oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana doa ini mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya amaliyah yang kita lakukan itu punya manfaat, punya nilai kekhusyuan dalam berdoa, lalu kemudian punya kekuatan untuk mengamalkan ilmu, dan ialah supaya ilmu itu bermanfaat. Maka Nabi selalu mengatakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yusfah wa du'ain la yusma'. Pertama Nabi bilang, ya Allah, aku mohon kepadamu daripada ilmu yang tidak mempunyai manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Buat apa kita ilmu setinggi langit, apalagi titelnya udah mererod, kalau kata orang Betawi. Mererod itu apa, Pak? Ya, mererod gitu, panjang banget, berjejer. Tapi dengan ilmunya justru bukan menjadikan manfaat, malah dengan ilmunya terkadang membuat umat jadi bingung. Karena ulama itu ada juga ulama ul-amilin, ada juga ulama usu, ada juga ulama ul-ambilin. Ulama ul-amilin adalah ulama yang mempunyai ilmu, beliau amalkan ilmunya, manfaat buat umat manusia. Tapi ketika seseorang mencari ilmu dengan tujuan untuk tidak mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah di dalam hatinya sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat kesombongan. Bukannya pinter tapi minterin. Kalau minterin tuh beda ya. Jarkoni, belajar ngajar tapi tidak bisa melakoni. Viral dah di media. Makanya semuanya pakai ilmu. Supaya ilmu kita ini manfaat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita walaupun sedikit, kalau manfaat, nikmat, berkah. Karena ilmu itu kata Rasul, al ilmu nurun, ilmu itu bagaikan cahaya nih, kayak begini, terang. Semua pakai ilmu. Salat pakai ilmu enggak? Pakai. Puasa, haji, apalagi zakat, termasuk sampai milih sapi buat korban ada ilmunya, milih kambing buat korban ada ilmu, nggak sembarangan. Coba kalau kagak pakai ilmu, dianterin ke masjid, itu kambing kayak kucing Anggora, udah kurus kecil, yang penting kan kambing Pak judulnya. Ini namanya kagak pakai ilmu. Anterin lagi ke Masjid At-Taqwa, sapi. Pak, saya mau korban nih sapi. Wah iya. Begitu dilihat buntutnya hilang, kupingnya hilang sebelah. Lah kok begini mas sapinya? Ya saya kan beli murah ini. Nah, berarti korbannya nggak pakai ilmu. Tapi kalau dia pakai ilmu, dilihat dulu kambingnya memenuhi syarat apa belum. Begitu beli sapi, dilihat dulu sapinya sehat apa enggak, syaratnya masuk apa belum. Tuh.
pakai ilmu semua, sampai motong. Saya yakin bapak-bapak di masjid semuanya pada bisa motong kuku, motong apa lagi? Itu ada ilmunya, namanya bab udhiyah, khusus bab mengenai tentang potong memotong leher sapi, nggak sembarangan. Makanya dulu saya pernah tuh di suatu masjid, begitu pas saya lagi duduk di hari kedua hari raya kurban, ditelepon, Pak Haji posisi di mana? Di rumah Pak. Bisa nggak ke masjid saya? Ngapain Pak? Motong sapi nih, atu sama kambing 40. Begitu saya datang, ngapa emang Ki? Nggak ada yang motong? Ada yang motong, ada. Cuman lempengan sapi gua mah, kata orang Betawi nih, kalau Betawi kelotokan, cuman lempengan gua mah aromanya kagak ikhlas. Kagak bagaimana? Lah sekarang yang motong gua tahu hari-harinya, sholat johor kena, asar melayang, maghrib sholat, isya kabur, subuh kesiangan. Bagaimana motong sapi gua Ji? Bayangin, mana motong pakai kalung, pakai celana pendek. Lah kalau motong buat jagal sih nggak ngapa-ngapa, lah ini buat ibadah, gua gak redo dah, lu aja yang motong. Oke. Ada ilmunya semua. Kalau seandainya urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nggak pakai ilmu, tertolak ibadah kita, ditolak sama Allah. Baca Quran nggak pakai ilmu, bukan pahala yang didapat, tetapi dosa. Bahkan laknat Quran akan datang pada hari kiamat ketika kita ditanya, siapa, apa kitabmu? Al-Quran. Quran datang, kadzabta ya Rabb, bohong dia. Kok bisa bohong? Baca Al-Qurannya, tajwidnya ditabrak terus, misalnya hurufnya ditabrak terus, pakai ilmu semua. Makanya hadirin yang berbahagia, orang-orang tua kita dulu ilmunya sedikit. Suruh baca kitab kuning, ada yang bisa, ada yang enggak. Kakek engkong kita dulu ngajinya ke sono noh, ke Kuitang, jauh banget tuh ngaji. Tiap hari Minggu naik delman. Yang didapat di pengajian cuman ilmu bismillah, ilmu bismillah, Fatihah apal. Yang diandelin udah dia wiridin aja tuh, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sekali waktu cucunya kena pisau, lagi nyiangin kambing korban, kena pisau, luka. Kata engkongnya, kenapa Neng? Cuk, ini Kong, tangan aku luka, berdarah keluar. Dipegang sama aki-aki, dipegang lukanya. Apa yang dia baca? Kulit dengan kulit bertemulah, daging dengan daging bertemulah, urat dengan urat bertemulah, darah dengan darah bertemulah. Bismillahirrahmanirrahim, disembur, cuy. Begitu dibuka tangannya itu kulit rapat lagi. Coba kita yang baca, tambah hancur tuh tangan. Kenapa bisa? Ilmunya sedikit, hatinya bersih. Tuh, hatinya bersih.
hatinya nggak pernah buruk sangka sama orang lain, hatinya selalu tertata dalam menghadap kepada Allah dan menjalani kehidupan, hatinya bersih. Makanya bismillahirrahmanirrahimnya bisa jadi sifat. Para wali baca bismillahirrahmanirrahim bisa jalan di atas air. Coba kita, ada kali di belakang tuh, cobain aja bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kelelep. Baca istiqomah. Ketika kita memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah aku mohon kepadamu supaya ilmu yang aku pelajari ini mempunyai manfaat, dan aku berlindung daripada ilmu yang tidak manfaat. Makanya agar mudah menyerap ilmu, Nabi memberikan solusi. Yang pertama qiyamul lail walau raqatain. Yang kedua dawamul wudu. Yang ketiga bersiwak. Yang keempat makan niatnya bukan hanya menghilangkan lapar dalam perut, tetapi ibadah kepada Allah supaya kuat. Dan yang terakhir yaitu ialah di mana kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah baik sir ataupun wa'alaniyah. Tuh kalau pengen cepat nangkep ilmu, qiyamul lail walau rakatain, salat malam walaupun cuman dua rakaat, tapi terus nggak pernah berhenti. Walaupun cuma dua. Kita mah kadang-kadang mohon maaf, tahajud langsung 12 rakaat, besoknya libur 3 bulan. Nah, jangan, cukup dua tutup witir, dua tutup witir, dua tutup. Yang penting istiqomah. Karena amalan yang paling disukai oleh Allah, amalan yang sedikit tapi terus. Tuh. Makanya dia baca tuh wirid bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Kagak pakai dihitung, udah zikir aja mengharap ridho Allah. Akhirnya diberikan kelebihan oleh Allah yang namanya maunah, pertolongan dari Allah. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya ketika menuntut ilmu dipenuhi dengan rasa-rasa yang lain, kesombongan, sum'ah, ujub dan lain-lain sebagainya, insya Allah itu ilmu nggak manfaat. Jangan kata nyambungin kulit yang luka. Nabi aja ketika dalam gua Abu Bakar kan disengat apa namanya tuh, kalajengking, ya kan. Cukup dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim, diludahin sama Rasul sembuh. Itu ludahnya Rasul. Awali dengan bismillah. Lah kalau ludah kita biar bismillahnya 7 kali, tambah bengkak. Karena bismillahnya nggak pernah diasah, hatinya terkadang dipenuhi oleh nuktoh-nuktoh, penyakit-penyakit hati. Bagaimana cara membersihkannya? La saghair ma'al istimrar wa la kabair ma'al istighfar, kata Imam Al-Ghazali. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjain tiap hari, lama-lama jadi tidak ada dosa besar kalau selalu digempur pakai istighfar. Istighfarnya bukan hanya sekedar ikrar bilisan, tapi sudah masuk wa tasdiqum bil qalbi wa amalu bil arkan, dia menjauhi segala larangan-larangan Allah.
Kalau ikrar bilisan doang mah astagfirullah, 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 ada kesempatan bisa melakukan lagi. Tetapi ketika istighfar kepada Allah dengan lisannya, lalu dibenarkan dengan hatinya, memohon ampunan kepada Allah, lalu amal bil arkanya dia jauhi, dia berhijrah dari tidak baik menjadi baik, setelah baik menjadi lebih baik. Makanya dulu ada cerita, ada orang kerasukan, tahu kerasukan apaan, panggil dah nih Pak Ustadz, dibacain ayat kursi, itu jin kagak mau keluar, bacain lagi sekali lagi kagak mau keluar juga, bacain 3 kali kagak mau keluar juga, itu jin pakai ngomong, Ustadz tajwidnya salah. Oh ternyata jin sekarang jago tajwidnya. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Kita mohon kepada Allah dari doa Rasulullah ini supaya hati kita ini selalu khusyuk, dan mohon kepada Allah supaya hati kita ini dalam ibadah tidak dimasuki perasaan-perasaan urusan dunia, was-was terutama. Khusyuk ibadah susah Pak, khusyuk itu susah kalau tidak diusahakan. Maka termasuk salah satu tiket untuk memasuki surga Firdaus, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita buat khusyuk, kata Imam Syafi'i, ketika kita takbir Allah, aku niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala, itu udah cukup untuk ukuran kita. Begitu kesononya pikirannya udah ngayeng kemana-mana, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, itu sudah biasa. Tapi kalau untuk golongan para nabi dan rasul, para sahabat di zaman itu, segitu nggak cukup. Bahkan ada kisah tuh Sayyidina Ali itu sholat dipanah itu nggak kerasa, lagi sholat dipanah punggungnya nggak kerasa. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, ada sahabat yang ngelihat, ya Ali itu ada panah di punggungmu, sini aku cabut, tar dulu aku sholat dulu. Takbir lagi, Allahu Akbar, cabut panahnya. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, gimana udah dicabut apa belum? Masya Allah, kita mau boro-boro dipanah. Ada nyamuk lagi tahajud, Allah, nguing 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 nguing, wah, ya kan? Nah, orang yang khusyuk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyerahkan seluruh lahir batinnya sesuai dengan ikrar yang dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengharapkan masuk surga, bukan, tapi yang diharapkan adalah nawaitu taqarruban illallahi ta'ala wa ta'atan wa ibadatan ibtigha'a mardatillah. Yang dia cari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan ada tuh orang begitu dia
vonis masuk surga. Kata Allah, hai fulan, kamu masuk surga dengan rahmatku. Oh, nggak mau ya Allah, saya ingin masuk surga dengan amalku. Akhirnya ditimbang dah tuh, matanya dicopot satu, ditaruh di timbangan yang sebelah sini, amalnya selama 70 tahun ditaruh di sebelah sini. Begitu ditimbang, tidak bisa mengimbangin nikmat mata yang diberikan oleh Allah daripada amaliyahnya dia. Makanya rahmat Allah yang perlu kita gapai. Apa kuncinya? Seluruh rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam taat, dalam ibadah, dalam bentuk apapun, yang kita cari ridho Allah. Saya kalau ngerjain ini kira-kira Allah ridho enggak nih? Saya kalau begini, ya Allah mohon ridhonya. Saya mau begini, ya Allah mohon petunjuknya. Nah, yang begitu. Sebab kalau sudah hadir di dalam kolbunya perasaan selalu meminta akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sesuatu yang dia kerjakan itu mendapatkan keuntungan yang besar, tidak menjadi sombong. Ketika mendapatkan keuntungan yang kecil, tidak mempunyai perasaan buruk sangka kepada Allah. Hatinya santai aja. Karena sesuatu itu Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah membuka sebahagian rizki dan menutup sebahagian yang lain. Yang dibuka disuruh bersyukur, yang ditutup disuruh bersabar. Coba kalau nggak begitu, akhirnya jadilah korun modern. Korun kan kalau ditanya begitu, korun, ini hartamu ini apa? Cara mendapatkannya bagaimana? Oh, ini dengan usaha saya dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Sulaiman ditanya, ya Nabi Sulaiman, kenapa engkau tidur di emperan masjid sedangkan rumahmu itu istananya luar biasa? Apa jawab Nabi Sulaiman? Sengaja saya tidur di masjid, munajat kepada Allah. Saya takut nanti kalau saya ditanya tentang harta itu dapat dari mana, keluarnya kemana, pertanggungan jawab saya berat. Kan langka yang begitu ya, langka. Hati kita khusyuk, membaca Quran khusyuk, sholat khusyuk, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yusfa. Supaya doa kita, amaliyah kita kepada Allah jangan sampai ditolak. Alangkah ruginya sekian tahun kita ibadah kepada Allah ternyata tertolak. Sekian tahun kita berpuasa kepada Allah, Ramadan ternyata tidak diterima. Kerugian yang paling rugi. Kenapa demikian? Karena tidak diiringi dengan ilmu. Makanya itulah pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Wa du'ain la yusma', yang keempat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai doa-doaku ini tidak engkau dengar. Kita Pak ngobrol sama teman kita aja, kita ngobrol nih, yang diajarin ngobrol mainin HP terus, nggak pernah menatap wajah kita. Kita lagi ngobrol dia begini, kira-kira enak nggak? Nggak enak. Itu ngobrol sesama manusia. Bagaimana ketika kita mengobrol dengan Allah dengan lantunan doa? Apa sih ngobrol dengan Allah itu bagaimana sih? Iza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, siapa yang ingin menjalin hubungan batin dengan Allah, siapa yang ingin ngobrol dengan Allah, hendaklah, kata Nabi, membaca Al-Qur'an.
Tuh hebatnya Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah turunkan Quran sebagai petunjuk, Allah turunkan Quran sebagai syifa, Allah turunkan Quran sebagai aturan yang menata kehidupan dari mulai terkecil sampai terbesar, dari mulai ngurus RT sampai ngurus negara ada di Quran semua. Dari urusan rumah tangga ada di Quran semua. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon doa kita ini didengar. Kalau sudah didengar, insya Allah namanya juga udah didengar. Kita ngelamar pekerjaan ke sebuah perusahaan, lalu kemudian kita bawa surat lamaran. Kemudian dia bertanya, kemudian kita menjawab, lalu menceritakan pengalaman kerja, didengar nih sama direktur atau bagian yang menerima di perusahaan tersebut. Kita pulangnya aja nih belum diterimanya udah girang. Alhamdulillah surat lamaran udah masuk, percakapan dialog juga sudah dilaksanakan. Perkara diterima atau tidak nggak tahu. Yang penting udah masuk dan udah didengar. Coba kalau misalnya baru nyampe di pos, ngapain mas? Mau lamar kerjaan, nggak ada lowongan. Begitu, ya udah taruh aja situ, nunggu panggilan. 10 tahun kagak dipanggil. Kita doa kepada Allah. Makanya ketika kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita ini didengar, pakai ilmunya. Salah satunya kita membaca sholawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian doanya jangan ada keraguan dalam hati. Ini doa udah panjang lebar, segala macam doa dibaca. Yang amin dari mulai ke atas sampai turun ke dengkul, sampai turun lagi ke bawah. Yang aminnya, awalnya aminnya udah bilang amin ya Allah, karena lama banget baca doa, akhirnya tangannya mulai turun. Masih belum juga, turun lagi ke bawah. Nada aminnya udah mulai berubah. Yang tadinya amin ya Allah, amin, udah mulai kesel. Amin. Amin. Nah, udah mulai kesel hatinya tuh, bagaimana doa mau diterima. Tuh, makanya kalau baca doa, kalau acara-acara kagak usah dibawa semua, orang juga banyak yang hafal, tahu diri aja, sop keburu dingin. Tuh, sop keburu dingin. Makanya Kiai siapa? Ustadz Abdul Somad itu, beliau kalau doa itu, beliau pernah saya lihat dalam sebuah videonya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, doa lagi Rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya. Doa-doa singkat. Ini acara tahlil. Doa tahlilnya kagak dibaca. Yang dibaca doa apa namanya tuh? Istighosah, mana panjang banget lagi. Masya Allah. Terkadang kita suka salah penempatan di situ. Dulu ada Habib almarhum yang dicondet tuh, siapa ya? Beliau dalam perjalanan, orang udah kumpul, udah banyak beliau yang hadir, banyak tuh peringatan Maulid, tinggal nunggu beliau saja sambil baca sholawat dan lain sebagainya. Begitu beliau datang, turun dari mobil, naik ke panggung, assalamualaikum warahmatullahi, salam al-fatihah, baca fatihah, angkat tangan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina, alhamdulillahirabbil alamin, baca sholawat, langsung baca doa sapu jagat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Nunggunya setengah jam. Doa yang dibaca cuman Robbana. Cuman Robbananya beliau beda sama Robbana kita. Lah kita ditungguin cuma baca Robbana, ya udah diomelin orang, ya kan. Doa yang khusyuk, doa jangan sampai berdoa itu kepada Allah dengan doa yang seperti orang main-main. Ya Allah, berikanlah saya rizki jika engkau mau. Lah bagaimana sih ini doa, ya kan, kayak orang setengah ini mah bocor halus yang begini. Doanya seperti itu. Atau doa melebihi kapasitas, boleh sih, boleh, cuman romannya kurang pantas gitu. Ya Allah, saya kemana-mana dagang pakai sepeda ini, ya Allah, tolong ya Allah berikan rezeki biar saya dagangnya pakai Fortuner, ya Allah. Lah kurang masuk gitu. Tahu diri aja kita berdoa sama Allah, tapi perkara Allah akan memberikan rezeki yang luar biasa itu mah di luar jangkauan kita. Cuman secara teori kurang masuk. Udah aja doa yang umum. Apalagi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu arti daripada doa itu akan menambah nilai kekhusyuan. Nanti dimasukin ke dalam surga dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nanti mah disonoh di pintu surga, udah kagak ada yang berdoa lagi dah. Semuanya diberikan kenikmatan. Ternyata ada juga yang berdoa sama Allah. Ya Allah, ini teman saya waktu di At-Taqwa ada 20 orang. Tapi kenapa ya Allah kok pas di dalam surga tinggal 19? Ini si Fulan kagak ada. Doa sama Allah supaya si Fulan diangkat ke surga. Akhirnya kata Allah, si Fulan ada di dalam neraka. Lihat no di mading daftar neraka, oh ya bener ada di sono. Waduh, terdapat paling bawah Udin. Waduh. Akhirnya menghadap kepada malaikat Malik. Ya malaikat Malik, aku sudah menghadap kepada Allah. Terus dengan izinnya si Udin sudah ditarik supaya ke surga. Emang ada di daftar? Ada, paling pojok. Akhirnya ya udah silakan ambil tuh samperno si Udin di dalam. Main gerombolan yang 19 jangan semua. Ketuanya masuk ke dalam. Ambil nih teman kita. Begitu mau masuk diajak ke surga ada setempel di sini nih. Kalau setempel RT enak. Lah setempel penduduk neraka. Ayo Din masuk. Tar dulu ah. Malu saya. Emang apa malu? Ini masih ada tanda ini. Bagaimana ini? Doa lagi sama Allah yang 19 orang. Doa sama Allah gimana nih caranya ngilangin setempel. Ya Allah, si Udin kagak mau masuk ke surga. Malu ada setempel di sini. Akhirnya Allah mengutus seekor burung yang menyelam dalam telaga Kautsar, lalu kemudian burung itu keluar dan mengibas-ngibaskan sayapnya. Dalam kitab Durratun Nasih, setiap butiran air yang keluar dari sela-sela burung tersebut melewati membersihkan daripada tanda stempel neraka di dahinya. Udah hilang tuh. Wah iya hilang. Masuk ke dalam surga. Ditanya sama yang 19 orang, lu kemana aja? Biasa dah. Biasa bagaimana?
Ya nyangkut dulu di sono, dia bersihin dulu. Ternyata teman kawan yang baik, yang soleh itu bisa mengangkat saudaranya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kan kalau misalnya berteman dengan tukang minyak wangi mah insya Allah wanginya dapat. Berkawan dengan tukang elas mah insya Allah percikan apinya juga kena. Tuh. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai kawan-kawan, mempunyai saudara-saudara, mempunyai di mana kawan-kawan tersebut orang-orang yang ahli ibadah. Itu nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Karena kita tidak tahu teman-teman kita yang bakal mengarahkan kita ke arah kebenaran atau ke arah kejelekan. Ternyata begitu kita tahu, oh ternyata ini jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam kitab Ta'limut Ta'lim pun dijelaskan betapa pentingnya kita hadir di majelis ilmu, dan orang-orang yang menuntut ilmu yang di dalam hatinya ingin mendapatkan diri dari Allah, maka dengan ilmunya itu manfaat. Lalu kemudian ketika kita meninggal dunia, dengan ilmunya dia bisa diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi kalau dengan ilmunya dia untuk kejahatan, dengan ilmunya dia untuk minter-minterin orang, maka dengan ilmunya tersebut selain tidak punya manfaat, ilmunya juga bisa menumbuhkan perbuatan-perbuatan dosa. Nauzubillah min zalik. Contohnya apa? Misalnya begini, orang pengen masuk surga. Di antara penduduk-penduduk yang mau masuk surga ini ada juga orang yang berilmu. Tahu-tahu pintu surga macet. Pintu surga macet. Nggak bisa dibuka nih pintu surga. Nah itu malaikat ngomong, hadirin, ini pintu surga macet ini. Ada yang bisa betulin apa kagak? Saya Pak bisa betulin. Ya udah sini maju ke depan. Siapa nama kamu? Ajinomoto. Oh berarti kamu orang Jepang ya? Iya. Ini berapa nih? Kalau bisa, bagaimana nih cara pintu ini supaya kagak macet? Ini kita nggak bisa masuk ke dalam ini. Oh kalau saya yang betulin nih pintu biayanya 5 juta. Lama amat. 1 juta buat ngecek pintu ini kenapa penyakitnya, yang 2 juta buat beli peralatan, yang 2 juta ongkos kerja. Nggak kurang. Malaikat nanya lagi, ada lagi yang bisa lebih cepat lagi? Dia 1 jam. Saya Pak. Ya kamu siapa? Saya Charles Pak. Dari mana? Dari Amerika. Contoh. Berapa nih kamu bisa betulin pintu nih yang kagak bisa dibuka ini? Oh kalau saya mah 7 juta. Lebih cepat dari dia. Pemahal amat. Yang 2 juta buat ngecek, yang 2 juta lagi buat beli alat, yang 3 juta lagi ongkos kerja. Bayangin. Rupanya ini yang mau masuk surga orang bisnis semua. Tunjuk tangan yang ketiga. Saya Pak. Ya kamu siapa? Udin. Udin lagi. Gimana nih pintu surga rusak? Bisa nggak dibetulin? Bisa Pak. Berapa ongkosnya? 15 juta. Loh kok mahal amat 15 juta? Begini aja malaikat, yang 5 juta kita kasih orang Jepang suruh ngerjain tuh pintu. Kan murah. Amerika kan 7 juta, dia kan 5 juta, kasih aja sama dia 5 juta buat ngerjain pintu.
Dalam 10 juta juga nak, kita bagi 2. Kata si Udin tuh, kita kata si Udin, ini contoh. Artinya ketika kita menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, kalau di dalam hatinya sudah terbersit niat yang tidak baik, maka keberkahan ilmu itu sendiri tidak ada, keberkahannya juga tidak ada. Ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, terbersit aja di dalam hatinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan oke, dia dapat, tapi keberkahan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya dia menuntut ilmu mengharap ridho dari Allah untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam dirinya, walaupun dia urusan dunia rezekinya sedikit, tetapi berkahnya Allah berikan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair ba'dal khair, bertambah kebaikan setelah berbuat kebaikan. Mudah-mudahan arahan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kita mengarungi kehidupan ini, terutama hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah-ibadah kita, baik yang sunnah, lebih-lebih yang wajib, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam hati kita bahwa ibadah yang kita lakukan apapun bentuknya semata-mata untuk mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.